Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir 2 bulan kita istirahat di kuliah subuh, dan alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 18 Agustus atau 9 Muharram 1443 Hijriah, kita buka kembali dan kita berdoa semoga kuliah subuh kita terus berjalan dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kehariban kepangkuan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan menjadi bagian dari umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah. Dan ini mohon maaf Kiai, nanti ada beberapa maklumat juga dan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Kuliah Subuh Rabu pagi, yaitu Dr. Andes Haji Ahmadi bin Haji Ma'in. Dan untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Jum Handa. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang saya hormati, wabil khusus para ketua masjid, ketua musalla, susil khusus ketua Masjid Jami Al-Ihsan Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Haji Kisan dan Ustaz Aziz Abdul Aziz, juga ketua-ketua yang lainnya, para kiai, para guru yang cukup banyak hadir pada pagi hari ini. Ya, diantaranya tentu saja Ketua Kuliah Subuh Rabu pagi ini Haji Ahmadi bin Haji Ma'in, Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi, Kiai Haji Sulaiman Rahimin, Kiai Haji Zainul Mustafa, ada beberapa Ustaz Khamsin yang mengimami kita pada pagi ini, jazakallah khair. Bapak Ustaz Abdul Rahman, ada Ustaz Haji Muhammad Hashim, ada Bapak Haji Aryono, Bapak ada Haji Syafi'i Karim, Haji Hamim, banyak para sesepuh pagi ini. Ada 3 akhir-akhir ini kita yang perlu kita catat, kita ingat peristiwa. Yang pertama, kita baru memperingati tahun baru Islam, tahun Hijriah, ya, 1 Muharram 1443. Itu saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya pula, kita kemarin baru memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia, 17 Agustus tahun 45, yang kemarin sudah 76 tahun yang lalu. Ini juga tidak kalah pentingnya karena sama di dalamnya syarat dengan perjuangan. Yang ketiga, besok nih Asyura, ya, Asyura itu 10 Muharram. Jadi saya sedikit ini, dikit jadi 2 dikit atau 3 dikit, gitu, supaya ke bawah semua, sekedar ngingetin garis besarnya, ya Pak.
Jadi yang pertama kita baru peringati tahun Islam. Ada orang bertanya kenapa tahun Islam itu diawali dengan peristiwa hijrah. Bukankah banyak hari-hari besar Islam lainnya gitu? Banyak ya, ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada Nuzulul Quran, Idul Fitri, Idul Adha, kan hari-hari besar Islam. Tapi tahun Islam dimulai daripada peristiwa hijrah Nabi dan sahabatnya. Ini mengingatkan bahwa hijrah itu adalah lambang perjuangan. Lambang perjuangan Islam, ya. Karena kita mengingat bagaimana waktu itu kota suci Mekah, di mana mereka tinggal di dalamnya, Nabi dan para sahabatnya dengan sangat terpaksa harus ditinggalkan. Gitu. Karena makin hebatnya, memuncaknya tekanan, bahasanya itu atau teror, atau tipu daya, atau intimidasi yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy pada waktu itu. Jadi terpaksa ditinggalkan, ya, sungguh sangat terpaksa, gitu. Makanya apa Bapak, saudara, hijrah itu al-intiqal min Makkah ilal Madinah firaran bidinihi. Jadi pindah dari Mekah ke Madinah, lari, pergi, hanya membela akidah, membela agama. Ya. Jadi hijrah Nabi dan sahabat ke Madinah nggak ada yang dibawa, nggak ada yang dijual. Mungkin kalau kita hijrah dari sini kemana dijual dulu, mahal lagi. Itu Bapak, ya. Di Quran diabadikan, ya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili. Oh, gitu Bapak. Orang-orang yang hijrah, ya. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, terusir dari kampung halaman mereka. Wa udhu fi sabili, mereka disakiti di jalan Allah, di jalan aku. Wa qatalu, mereka perang. Wa qutilu, mereka terbunuh. Afa janji Allah la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anharu thawaban min indillahi wallahu indahu husnul thawab. Itu kabar gembira dari Allah khususan kepada muhajirin, ya, kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang akhirnya di Madinah disambut oleh sahabat Nabi yang lain yang disebut Ansor, ya. Ansor itu yaitu para penolong, ya. Ansor dulu kalau kata Kiai Haji Hasan Fahmi, Ansor sekarang nggak tahu dah. Itu Ansar itu orang-orang di Madinah sudah banyak sebelum Nabi hijrah dan sahabatnya. Jadi Rasul memang siang malam ditunggu di sana. Itu ada kabilah suku namanya Aus dan Khazraj, suku besar, mereka masuk Islam. Yang akhirnya ketika Rasul, Nabi dan sahabat pindah dari Mekah ke Madinah itu dipersatukan oleh Rasulullah. Dan Nabi dan sahabat tidak hijrah tanpa perintah Allah. Innallaha ja'ala lakum daran ta'manuna fiha. Allah jadikan bagi kalian tempat di mana kalian aman. Kalau di sini nggak nyaman, nggak aman, pergilah kita. Itu ada perintahnya. Ya. Setelah di Madinah dipertemukan, disatukan oleh Rasulullah. Al-ikha, saudara antara kaum muhajirin dan ansor sangat erat gitu. Bahkan konon kabarnya ada yang punya istri dua, dibagi satu ke sahabat muhajirin. Kalau bapak punya istri dua, rela nggak dikasih satu sama orang? Nah, itu saking cintanya mereka begitu, bapak saudara, ikhlasnya gitu, luar biasa. Jadi bapak saudara itu sekedar ngingetin. Jawab ini kan, kalau ini kan masalahnya sirah nabawiyah, ya kan?
Jadi 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun di Madinah, Islam itu cukup selama 23 tahun. Sangat cepat, super cepat, membalikan minaz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam, sampai sekarang terang benderang, alhamdulillah. Berkat hijrah, Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia ini. Tidak ada di dunia yang tidak ada Islamnya walaupun sedikit, saudara. Yablughu haddadin kama balagul lail an-nahar. Agama ini akan sampai kemana-mana. Ya, alhamdulillah. Makanya kita masih kebagian, kita jadi orang Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita kuat, amin. Meskipun tantangannya semakin hebat. Yang kedua, dikit-dikit aja. Tidak kalah juga kita 17 Agustus. Ini juga sejarah bangsa kita, kan gitu ya. Tidak boleh kita lupakan sejarah para pendahulu kita, para pejuang kita. Bersyukurlah kita kepada Allah. Terima kasihlah kita kepada para pejuang, para ulama, kaum muslimin, para ustadz, para habaib. Ini perjuangan merdeka ini bukan gratis, bukan hadiah dari Belanda, tetapi melalui perjuangan berdarah-darah. Banyak anak yatim kehilangan bapaknya, istri-istri kehilangan suaminya, ya, hanya untuk merdekanya bangsa ini. Kita ini penerus. Saya kira karena udah 76 tahun, nggak ada waktu itu yang hadir, ya. Ini cuman pelanjut aja, penerus perjuangan. Mudah-mudahan yang baik-baiknya kita terusin, yang jeleknya jangan diterusin, ya Pak. Merdeka, jadi merdeka. Memang kita nggak enak dijajah berapa lama, iya kan? Itu ceritanya bulan Oktober itu Belanda datang lagi, masih tahun itu juga. Tapi kata Syekh Hasim Asy'ari, ya, pokoknya nggak bisa untuk menjajah lagi. Tahun 59 datang lagi, waktu itu Perdana Menteri Muhammad Nasir jadi Perdana Menterinya. Kompromi lagi, minta lagi, kita bikin Indonesia Serikat, gitu. Kan namanya apa aja kalau orang mau bujukin Belanda nih. Udah kita bagi-bagi, ini ada negara Kalimantan, negara Jawa, negara Madura. Kata Muhammad Nasir, lah, tidak. Yang jawab Kiai, saudara. Ya, nggak bisa pakai Indonesia Serikat, Indonesia Republik Indonesia, nggak pakai negara federal, ya kan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi bangsa yang bersyukur. Sebab kalau sejarah perjuangan bangsa dimanapun sama. Di Quran itu Bapak Saudara banyak contoh, ya. Yang penting kalau bangsa itu enggak bersyukur, tunggu kehancurannya, saudara. Laraballahu mathalan qaryatan aminatan. Tuh, satu ayat saya katakan. Allah berikan contoh satu negeri yang aman, subur, makmur, gitu kan. Tapi lama-lama maksudnya lama kemudian udah aman, udah enak, tenang, fakafarat bi an'umillah. Sebabnya kufur dengan nikmat Allah, nggak mau bersyukur. Nah, itu dia. Apa yang terjadi? Fadzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Timpakan Allah kelaparan, ketakutan, morat-marit, compang-camping. Itu kenapa? Semua kalau nggak bersyukur pasti begitu ujungnya. Ya. Makanya kita orang Islam perlu bersyukur akan nikmat Allah. Contoh-contoh banyak di Quran, saudara. Negeri, bangsa, Sabah. Bapak kenal di Quran ada surat Sabah nggak? Ada surat Sabah nggak? Ada. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi bangsa Sabah di tempat mereka ciri keagungan Allah. Itu subur juga, makmur, airnya deras mengalir, pohonnya rindang, hijau. Wah, makanan buah-buahan hadir di situ. Ya kan gitu.
laqad kana kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sampai Allah suruh makanlah rezeki Tuhan, kan gitu ya. Bersyukurlah kepada Allah, negeri yang indah, negeri yang makmur. Tapi ujungnya apa? Yang airnya tadi tawar, airnya bening, jadi pahit. Kebun-kebunnya jadi kering, kerontang. Kenapa? Kufur dengan nikmat Allah. Ujung-ujungnya kufur begitu, saudara. Makanya kita juga kalau jadi bangsa yang bersyukur, insya Allah Allah tambah. Kalau agama ini dikucilkan, ya, agama ini disisihkan, seolah-olah nggak perlu lagi, wah jangan harap dah. Ya, maka kita orang-orang Islam, mari kita pertahankan kemerdekaan ini, amin. Itu nyinggung sedikit, boleh kan? Yang ketiga, Asyura. Nah, Asyura ini malam hari ini tanggal 9. Ini kan tanggal 9 nih. Besok 10-nya Asyura. Asyura itu apa maksudnya? Hari 10 bulan Muharram. Lalu apa pekerjaannya? Jadi di sini peristiwa-peristiwa Asyura sangat banyak. Tapi yang utama pekerjaannya buat kita saum. Puasa. Saum Asyura kifarat dosa setahun, Pak. Kalau Arafah memang lebih utama. Kalau saum Arafah kifarat dosa kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura 10 Muharram setahun aja. Saum yaumi Asyura yukaffiru sana. Ada yang bertanya, gimana tanggal 9 hari ini nih? Hari ini ya. Kalau yang niat puasa silahkan, ya. Kalau yang udah niat terusin. Kalau yang belum niat ya nggak apa-apa, besok aja. Kenapa? Karena saum tanggal 9 itu Nabi sabdakan mukhalifun lil Yahud, biar nggak sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasa 1 hari dalam setahun. Apaan? Asyura. Nah, supaya kita nggak sama, silahkan tanggal 9-nya. 9, 10 atau 11. Tiga-tiganya bagus. 9, 10, 11. Dulu hadisnya alham. Itu yang disebut sunnah Rasul, ya. Yang disebut sunnah Rasul itu pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, atau pembiaran Nabi, pekerjaannya sahabat, atau cita-cita Nabi. Ini cita-cita, karena nggak keburu, ya. Rasul bersabda, la in baqitu ila qabidin la asumana tasui. Sekiranya usiaku sampai ke tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. 10-nya udah jelas kan? Nah, tetapi Rasul memang nggak keburu wafat maksud saya. Ya, tapi sekalipun demikian, Nabi nggak sempat, kita umatnya sunat, gitu maksud saya. Jadi kembali yang puasa hari ini silakan terusin, ya. Bagus. Yang belum ya besok insya Allah sepakat kita puasa, ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi Asyura, malam kita bahas di Nurul Madinah, yang disebut at-tawsi'atu 'alal iyal, melapangkan keluarga, nyenengin keluarga, girangin anak bini, gitu ya. Itu ada dalilnya. Ya, man wassa'ala yali yauma Asyura wassa'allahu sa'ira sanati. Siapa yang melapangkan keluarga, menyenangkan anak istrinya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan rizkinya di tahun itu, hartanya dilebarkan. Jadi bapak-bapak dari sekarang udah ngancam aja. Ngancam maksudnya nyelengin dulu, diem-diem, besok pagi hari bikin kejutan sama anak bini. Yang biasanya hari ngasih 500.000 apa? Nah besok 1 juta itu, 2 juta, ya. Silakan aja, itu teknis namanya, terserah. Caranya nyenengin gimana terserah. Tapi kalimatnya min malihi loh, bukan nyenengin hati doang, menghibur. Tapi min malihi harta maksudnya, ya. Uang apa itu biasanya kan orang perempuan mau seneng duit biasanya, benar nggak? Nah itu. Yang kedua, nah ini Asy-Syaikh Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama sepuh mujtahid yang nomor 19 dia, ahli fikih dia, ulama tua dia. Beliau mengatakan gini, laqad jarabtu hadza mundu 50 sana.
Saya sudah uji coba selama 50 tahun. Jadi tiap ketemu hari Asyura, 50 Asyura selalu saya girangin. Nah itu. Jadi terbukti yang membuktikan ulama, tes case namanya. Ya kan? Nah, silakan bapak-bapak itu terserah. Pokoknya kerjaannya. Nanti malam lebih anjurkan banyak ibadah. Yang ibadah di malam Asyura sama dengan ibadahnya para malaikat langit yang 7. Tuh, itu kerjaan tuh. Kalau mau sedekah silahkan. Yang sedekah di hari Asyura sama dengan sedekah sekali, sama dengan tak pernah lagi ada orang yang minta-minta. Maksudnya seolah-olah cukup satu kali, saking besar pahalanya. Bukan besok lusa nggak sedekah lagi, maksudnya luar biasa. Yang memberi minum saja di hari Asyura, Allah akan berikan minum nanti di hari agung, hari kiamat yang tidak akan pernah haus. Ini hadis-hadis seperti ini. Ada hadis itu dhaif, kadang hadis kuat. Yang penting untuk fadilah amal untuk dikerjakan, silakan saja ya. Nah, itu kerjaannya. Peristiwanya banyak sekali ya. Malam saya terangkan, mohon maaf tidak sempat kita pagi ini. Nanti kita dilanjutkan saja di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, mu'izatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan beberapa maklumat dan pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan kuliah subuh Rabu pagi yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmadi bin Kariman. Pada beliau kami bersolat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga pada subuh ini kita masih bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini, melaksanakan suatu kegiatan kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim subuh. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan rangkaian kegiatan ibadah kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, tentunya pada pagi hari ini kita bersyukur karena setelah hampir lebih kurang 2 bulan kegiatan kuliah subuh ini kita istirahatkan karena dengan adanya wabah virus COVID-19 yang kelihatannya ketika kita istirahatkan itu bukan tambah turun, tapi tambah meledak. Bahkan setiap saat kita di setiap hari itu disuguhkan dengan adanya kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sangat mencekam, dan barangkali ini adalah suatu tanda bahwa memang yang namanya Allah mempunyai keinginan, ya kita harus terima apa adanya dan kita harus bersabar dan berdoa tentunya. Tapi pada akhir-akhir ini kita udah sama-sama tahu dan kita mendengar berita setiap hari baik di media sosial, televisi dan sebagainya bahwa COVID ini udah mulai melandai, Pak. Udah mulai menurun. Bahkan di DKI ini udah bisa dibilang zona hijau. Dan juga barangkali juga Jagakarsa barangkali udah zona hijau. Itulah barangkali salah satu pertimbangan kami untuk melaksanakan kegiatan subuh ini kita buka kembali. Juga ada pertimbangan lain, kami selalu berkonsultasi dengan para penasehat, para pembina kuliah subuh, dan mereka menyatakan ya udah buka aja. Katanya ya udah, kita kalau dikasih lampu hijau daripada penasehat, daripada pembina, akhirnya ya kita buka. Dan juga pertimbangan lain, ini kita habis melaksanakan hari kemerdekaan, Pak.
Jadi kita nih anggap nih kita udah merdeka dari COVID tentunya ya. Jadi merdeka dari COVID nih, mudah-mudahan ya ke depan ini kita berharap kuliah subuh kita ini berlanjut terus, mudah-mudahan. Dan juga barangkali kegiatan-kegiatan kuliah subuh yang ke depan mendapatkan atau ada di musola-musola ya barangkali ya kita coba kita tempatkan di musola. Ini karena udah ada laporan katanya mereka malu katanya numpang mulu nih musola-musola. Ya kita usahakan semaksimal mungkin bagi musola yang kira-kira bisa menggelar kegiatan kuliah subuh ini, ya tolong nanti diposisikan aja. Jadi yang pasti memang ya prokes tetap kita jalankan Pak. Ini kita juga jangan istilahnya berleha-leha dengan adanya penurunan COVID ini. Tetap prokes kita jalankan. Ya masker lah yang penting, masker itu kita pakai. Kalau memang tempatnya luas sedikit agak jarak, tapi kalau memang tempatnya ya agak sedikit sempit, ya mau nggak mau makanya ini kita jangan lepas masker lah. Dan kemudian barangkali kegiatan kuliah subuh ini memang sesuai jadwal yang ada di kalender, kita nggak berubah. Walaupun 2 bulan kita libur, ini alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para ketua DKM bahwa kegiatan arisan kita nih nggak berhenti Pak. Alhamdulillah. Jadi masalah keuangan, masalah arisan, masalah uang kas, uang iuran tuh alhamdulillah. Jadi laporan dari Pak Haji Nur ini tanpa kendala apapun. Makanya kami sangat bersyukur dan berterima kasih banyak atas kerjasamanya. Karena memang ketika kuliah subuh kita liburkan, kalau arisan kita liburkan juga, ini jadi berantakan semua Pak. Tapi alhamdulillah para ketua DKM ini mempunyai pemahaman yang sama tentang masalah kuliah subuh ini, sehingga masalah uang arisan ini tidak ada kendala apapun. Dan ini mudah-mudahan yang terakhir. Arisan ini kita ambil dari rumah ke rumah dan kita berjalan terus sesuai dengan yang kita rencanakan di kalender. Seperti itu. Kemudian yang lain, barangkali saya sering ngelihat berita-berita di sosial media bahwa sekarang ini kan yang lagi digecar-gecarkan ini vaksin Pak. Karena memang ketika vaksin ini kemarin digulirkan oleh pemerintah pusat ya ini kelihatannya animo masyarakat kurang. Nah, tapi sekarang ini vaksin ini udah menjadi semacam kebutuhan kelihatannya. Karena memang pemerintah kita vaksin ini nanti kita dapat semacam sertifikat yang bisa digunakan untuk salah satu persyaratan kegiatan kita Pak. Ini. Jadi vaksin ini sekarang merupakan suatu kewajiban. Ini maaf saya bukan corong pemerintah Pak, tapi barangkali ini bermanfaat ya. Jadi ketika nanti kita mempunyai semacam semua kegiatan yang kita alami di Jakarta ini salah satu persyaratannya itu kita ada bukti sertifikat vaksin. Seperti itu. Ini persoalannya. Jadi antara percaya dan nggak percaya masalah vaksin yang bisa mencegah tuh COVID, yaitu kita nggak bisa berdebat. Tapi persoalannya ini salah satu persyaratan kehidupan di kita Jakarta ini ya kita harus wajib vaksin Pak. Karena ketika kita misalnya mau rekreasi ke Ancol, ke kebun binatang Ragunan, ke Taman Mini, masuk ke bank, masuk ke mall, ini harus persyaratannya sertifikat vaksin. Nah itu Pak. Jadi walaupun kita misalnya udah umur gini, tapi kan kita suatu saat kita akan pergi-pergian Pak. Kita juga nggak mungkin diam di rumah terus. Suatu saat barangkali kita akan pergi kemana gitu. Nah itu salah satu persyaratan. Nah jadi barangkali bagi yang belum vaksin dan itu suatu saat kita butuh sertifikatnya, ya ini silahkan Pak, vaksin Pak. Dan satu hal yang saya sangat menarik itu ketika Pak Anies bilang, jadi kita sekarang memang pemerintah yang kita percaya itu cuma gubernur kita Pak. Gubernur kita kan bilang kalau vaksin di Jakarta udah 80%, masyarakat Jakarta silahkan mau pergi kemana aja gitu. Nah makanya barangkali menurut Anies Baswedan ini ya, ini adalah salah satu yang membuat penurunan COVID di Jakarta ini adalah salah satu vaksin yang sampai saat ini baru mencapai 65%. Nah makanya itu barangkali
ketika ada yang belum vaksin, ya silakan vaksin Pak. Bantu program gubernur kita. Jadi sekarang yang kita percayakan memang gubernur kita Pak. Kita pemerintah bukan nggak percaya pemerintah pusat. Yang kita percaya itu cuma gubernur kita sekarang. Jadi gubernur itu selalu kalau di media sosial itu menganjurkan ayo vaksin, ayo vaksin. Sampai di satu kelurahan itu sampai berapa tempat sekarang diadakan vaksin Pak. Bahkan semua instansi pemerintah juga mengadakan vaksin. Ya ini saya cuma menganjurkan, bukan corong pemerintah ini saya enggak, bukan Pak. Jadi kalau manfaat vaksin itu jangan ada perdebatan. Tapi yang saya himbau barangkali nanti kegunaannya tuh sertifikatnya Pak. Sertifikatnya itu ya, itu sangat penting buat kita. Ya kita memang selalu di rumah, bagi yang udah umur barangkali selalu di rumah. Tapi suatu saat pasti itu kita butuh sertifikat vaksin, jalan satu persyaratan. Persyaratan kegiatan kita di dalam hidup di Jakarta ini. Ya barangkali saya kemarin ngalamin juga ketika ngantar anak ke mall, anak ini baru vaksin 1 kali, belum ada sertifikat, nggak bisa masuk Pak. Jangan kan di mall, di McD aja Pak tuh, McDonald, McD itu kalau nggak punya vaksin nggak bisa masuk, kalau nggak ada bukti vaksinnya. Itu hal kecil Pak, jadi persyaratan gitu. Nah, itu salah satu contoh. Ya kita kan barangkali kita suatu saat, saya bilang tadi suatu saat kita akan butuh seperti itu. Nah istilahnya ketika kita butuh barangkali mencari barang sesuatu, tapi kita nggak boleh masuk. Bisa juga nanti ke bank barangkali, kita harus ada persyaratan itu. Barangkali, nah kita nih butuh ngambil duit. Barangkali, gitu. Jadi kalau vaksin itu jangan diperdebatkan masalah fungsi dan kegunaannya, hasilnya. Tapi sekarang menjadi masalah persyaratan hidup kita itu adalah sertifikat vaksin. Ya contohnya barangkali bagi kita mau naik kereta ke Bogor nih, kalau kita nggak punya sertifikat vaksin, nggak bisa naik itu Pak kereta tuh. Itu wajib banget. Barangkali kalau kita mau naik bis ke luar kota itu juga sama juga. Jadi kita dikekang Pak dengan adanya harus ada persyaratan vaksin. Ini bukan nakut-nakutin Pak, bukan. Jadi memang udah nyata gitu, nyata. Ya Bapak kalau nggak percaya coba aja mau ke Bogor naik kereta gitu, coba aja gitu. Jadi saya cuma menghimbau aja, memberitahu, bukan saya mensosialisasi vaksin itu bukan. Jadi jangan ada perdebatan, karena vaksin itu istilahnya COVID jadi turun juga jangan ada perdebatan. Ini menurut Anies Baswedan tapi ya, kalau kita sering baca tuh. Tapi kita harus percaya sama pemerintah kita Pak, bahwa beliau mengatakan 80% masyarakat Jakarta yang udah vaksin silakan bebas kemana aja, seperti itu. Nah jadi barangkali mudah-mudahan aja kita berharap penurunan COVID di Jakarta ini khususnya Jagakarsa ya juga karena pengaruh vaksin juga, mudah-mudahan Pak. Kita kan ini orang awam nggak ngerti cara medis ya, apalagi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan vaksin kita nggak paham. Tapi kita harus percaya, harus yakin bahwa penurunan ini adalah hasil usaha kerja keras kita. Di samping ada vaksin, ada masker, ya kita berdoa seperti ini Pak nih. Udah lengkap dah. Udah lengkap. Dan yang bersyukur barangkali satu hal kemarin ketika ada puncak-puncaknya vaksin, alhamdulillah kita tuh, saya pribadi nggak pernah ngelihat innalillahi itu dari anggota kuliah subuh nih Pak. Alhamdulillah nih. Barangkali kita sama-sama tahu anggota kuliah subuh kita nih nggak ada yang innalillahi nih. Saya perhatiin terus itu. Karena kalau misalnya ada innalillahi, ini pasti Pak Jinur bilang, wah itu rajin kuliah subuh tuh katanya gitu. Nah ini nggak ada nih, alhamdulillah. Berarti kita dilindungin Pak ya. Iya, padahal kemarin wabahnya itu luar biasa Pak. Setiap hari itu ambulan di depan rumah saya, ya Allah. Tapi nggak ada yang namanya informasi, ini anggota kuliah subuh Rabo nih, aktif banget orangnya. Alhamdulillah nggak ada Pak. Alhamdulillah, ya. Bahkan sampai ada yang, ya saya pikir anggota kita juga, ya kita contohnya ada Pak Haji Makmun nih. Ini Pak Haji Makmun contoh nyata, orangnya rajin taklim, kuliah subuh. Beliau parah sampai 9 hari nggak sadar kan di rumah sakit. Sampai 16 hari kalau nggak salah di rumah sakit. Ini sekarang bugar lah Pak, segar lagi tuh. Ini Pak Haji Makmun contohnya. Ya kita doain terus di Alikoya, ya di kuliah subuh. Jadi memang ya ini doa-doa juga gitu. Jadi kita dari percaya itu ya dari pemerintah juga usahanya kita yakinin, dan kita juga perkumpul kita berdoa gini kita yakinin juga Pak. Seperti itu. Dan kalau menurut saya ketika kita mendengar innalillahi, saya lihat
wah mereka ini jarang ke masjid gitu, mereka ini jarang ke musola, mereka jarang taklim gitu. Ini bukti Pak, fakta ya, saya bicara fakta nih. Jadi ketika kita rajin taklim, rajin kuliah subuh, ya inilah barangkali perlindungan Allah kepada kita semua Pak. Barangkali ini jangan dipungkiri Pak. Coba Bapak kalau setiap hari main HP itu yang ketika kemarin banyak yang meninggal, itu nggak ada tuh, saya perhatiin. Anggota kuliah subuh kita yang innalillahi itu, alhamdulillah. Iya, saya perhatiin Pak itu satu persatu. Ya khususnya yang Rabu ya, yang Rabu khususnya. Gitu. Jadi sekali lagi kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kedua, terima kasih banyak pada DKM Masjid Al Ihsan yang telah bersedia menjadi tuan rumah pada pagi hari ini. Karena kemarin ketika kita mau buka, kita tanya dulu siapa apa enggak gitu. Dan untuk Rabu yang akan datang barangkali di Masjid Al Falah Ragunan, ya kami mohon supaya siap-siap. Ya artinya dengan jumlah jamaah yang kita bisa lihat, nanti kita kondisikan Pak. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kuliah subuh Rabu yang akan datang, yaitu tanggal 25 Agustus 2021 atau bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah, bertempat di Masjid Jami Al Falah, yaitu di Jalan Saco Ragunan. DKM-nya Ustadz Haji Salim. Kemudian yang akan bertindak selaku imam Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rohimin. Kemudian yang akan memimpin pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid, orang tua kita Ustadz Haji Mursidin. Untuk Mau'izatul Hasanah, guru kita Kiai Haji Hasanuddin MA. Dan untuk MC-nya Ustadz Ahmad Usnan. Untuk yang hari Minggu kita masih libur. Dan kantong hijau pada hari ini berjumlah 1.700.000 rupiah. Mudah-mudahan minggu yang akan datang naik nih 5 juta. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah kepada jamaah yang telah menginfakkan, mendermakan, mensodakokan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh. Bagi yang hari ini sedang terbaring sakit, baik itu berada di rumah ataupun berada di rumah sakit, di antaranya putranya Bapak Haji Jaya, tim dari PJS kuliah subuh, yang anaknya kecelakaan di dekat STTN. Kemudian yang kedua, Bapak Ketua RW 02, yaitu di tempat saya tinggal, Bapak Ustadz Haji Endung Manisatria. Beliau juga sedang dirawat di Rumah Sakit Andika. Kemudian yang ketiga adalah Ketua Masjid Jami Al Ihsan, ayahanda orang tua kami Bapak Haji Muhammad Haji Kisan. Kita doakan agar senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, dan kemudian bisa beraktivitas. Dan kita semua semoga terhindar dari segala mara bahaya, dari segala macam penyakit, wabil khusus penyakit yang sedang melanda negara kita, daerah kita, kampung kita, yaitu penyakit COVID-19. Semoga kita semua terhindar. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, dan harta yang kita keluarkan senantiasa Rahimi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk doa penutup guru kita Kiai Hasan Fahmi. Dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.